Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Kak Umar. Perkenalkan, saya mengenai Anda Gunawan Kasim dengan NIM 2305 3360 5312. Nah, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pengajaran atau materi mengenai yang akan saya bawa hari ini, yaitu pengenalan UI dan UX. Nah, sebelumnya mungkin eh, saya ingin menjelaskan apa itu dulu UI UX. Nah, menurut saya UI UX itu kalau UI-nya sendiri itu merupakan tampilan visual dalam suatu aplikasinya begitu. Nah, kalau UX itu adalah eh, bagaimana desain atau aplikasi itu dapat bekerja. Jadi menilai cara kerjanya dari sebuah aplikasi itu atau dari desainnya itu, bagaimana cara bekerjanya seperti itu. Mungkin itu dari yang pertama ya, UX. Oke, mungkin lanjut slide selanjutnya. Oke, lanjut karena tadi ada kendala. Sekarang lanjut slide selanjutnya. Nah, di PPT ya saya sudah memberikan apa itu UI. Kalau UI sendiri, kalau di PPT saya ini fokusnya itu terdapat pada tampilan, di mana pada tampilan tersebut itu ada beberapa elemen atau beberapa bagian kayak misal warna, tipografi, layoutnya, terus juga ada fokus kepada elemen interaktif. Nah, di situ itu ada beberapa seperti misal button, form, menunya gitu. Dan yang ketiga ada pada desainnya itu apakah bisa konsisten. Nah, di situ fokusnya itu terdapat pada konsistensi desain seperti itu. Nah, kalau definisinya sendiri tadi sudah saya jelaskan, yaitu tampilan visual dan elemen interaktif dalam sebuah aplikasi atau eh, di desainnya seperti itu. Oke, nah di sini saya memberikan 4 contoh ya. Yang pertama ada interface mesin ATM. Kenapa kok saya mengambil interface mesin ATM? Karena pada saat kita ingin transfer atau mengambil uang, tentunya kita akan eh, biasanya ke ATM ya. Nah, ke ATM itu kan kita ke mesin ATM gitu. Nah, saat kita memulai atau memasukkan kartu kita itu pasti akan muncul tampilan menunya, menu utamanya yaitu lihat situ seperti silakan pilih jenis pembayaran atau pembelian, tekan cancel untuk membatalkan dan yang lainnya itu telepon listrik, pembayaran pembelian lain, menu utama dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa uh, fokus ya, seperti tadi ada warna, terus tipografinya, patternnya, menunya di situ ada seperti itu. Nah, selanjutnya ada dashboard mobil. Nah, apa sih maksudnya dashboard mobil? Saat kita masuk ke mobil, itu apalagi yang menjadi supir, itu kita akan melihat dashboard. Nah, di dashboard itu ada apa aja sih? Dashboard itu seperti um, tampilan awal saat kita masuk ya, itu bisa dilihat seperti ada radio, ada speedometer, ada uh, logo bensin, ada aki dan lain-lain. Nah, itu dinamakan tampilan visual dari dashboard mobil seperti itu. Selanjutnya ada di panel lift. Panel lift ini juga ada kenapa dimasukkan karena ada fungsi atau beberapa hal yang ada di UI seperti misal tampilannya sendiri udah tahu dan layoutnya kayak gitu, tipografinya begitu, warnanya juga ada, terus ada elemen interaktif yang kalau dipencet itu bisa eh, eh, bisa terlihat apa namanya animasi, bukan animasi kayak perbedaannya gitu setelah dipencet. Misal yang sebelum dipencet itu bisa tidak ada warna dan yang dipencet nomor 2 itu langsung ada warna hijaunya.
Terus juga untuk desainnya itu konsisten begitu, warnanya, bentuknya, itu. Itu. Terus lanjut ada lock screen HP. Nah, saat kita membeli HP baru atau punya HP, itu kita akan pertama-tama kan akan menghidupkannya ya. Nah, saat menghidupkannya kita eh, akan diarahkan ke lock screen HP dulu. Nah, di lock screen HP juga ada banyak eh, bagian UI kayak tampilannya, misalnya ada warna seperti itu, tipografinya, font-fontnya, terus ada layout, bentuknya seperti ada logo baterai, logo sinyal, logo jam, ataupun lain halnya ada juga ada tombol yang bisa di swipe ke atas itu. Dan juga itu bisa interaktif. Misal kalau di swipe ke atas bisa langsung buka begitu. Nah, mungkin itu adalah UI. Oke, selanjutnya adalah UX. UX itu apa? UX itu adalah kesingkatan dari user experience. Nah, maksudnya user experience itu kalau dalam artinya user itu adalah pengguna dan experience itu adalah pengalaman. Jadi definisinya itu bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi itu atau web itulah seperti itu. Nah, fokusnya ini juga ada yaitu kemudahan pengguna menggunakan aplikasinya, lalu ada efisiensi dalam aplikasinya apakah bisa efisien kayak gitu kan, ada kepuasan pengguna setelah menggunakannya dan emosi yang timbul jika ada yang error atau eh, apapun halnya begitu. Nah, ini ada 3 contoh, itu pesan makan online. Nah, saat kita pesan makan online, kita pasti akan membuka dulu dari aplikasinya, dari logo aplikasinya itu kan, kita pasti membuka dan kita akan langsung muncul menu-menu utama dari aplikasi online itu. Misal kayak yang di contoh itu kita sudah sampai di pilihan menu. Jadi kita bisa lihat apakah dalam menggunakan dari awal itu apakah lancar, apakah eh, mudah untuk digunakan seperti itu. Nah, setelah itu nanti kan pasti bagaimana kepuasan pengguna itu bisa muncul, terus apakah ada emosi yang timbul saat menggunakannya, bisa saja tidak aman atau nge-lag atau ngebug kayak gitu, itu bisa membuat emosi timbul. Nah, selanjutnya ada transportasi umum. Kenapa transportasi umum? Karena sama seperti kita menggunakan sesuatu aplikasi, kita juga bisa menggunakan transportasi umum. Saat kita masuk ke transportasi umum, apakah hmm, hmm, apa namanya, penataan mungkin atau penataan kursi, terus apakah orangnya ramah, supirnya itu dalam membawa transportasi itu apakah aman, apakah tidak ugal-ugalan. Nah, dari situ kan kita bisa melihat apakah kita bisa puas menjadi sebagai pengguna dan emosi apa yang timbul setelah kita menggunakan atau memakai jasa transportasi umum itu. Dan juga apakah saat kita masuk dan keluar saat sudah sampai, apakah itu mudah dalam akses jalannya atau lain halnya begitu. Nah, selanjutnya ada e-wallet. Nah, di sini ada beberapa contoh e-wallet, yaitu seperti OVO, GoPay, dan lain aja, Shopee dan lain-lainnya. Kenapa e-wallet? Karena saat kita memakai e-wallet itu atau dompet digital, kita bisa mengecek apakah e-wallet itu bisa aman, bisa melindungi data-data kita, apakah bisa efisien juga, apakah bisa lebih mudah, bisa lebih cepat saat menggunakannya, dan tentunya adakah kepuasan pengguna dan emosi yang timbul saat sudah menggunakannya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada perbedaan UI dan UX. Nah, kalau UI UX sendiri itu ada perkesinambungan, tetapi juga ada perbedaan.
Seperti UI itu adalah tampilan visualnya atau how it looks. Nah, apakah sebuah aplikasi itu tampilannya itu kayak bagaimana? Kalau UX adalah bagaimana saat kita menggunakan aplikasi itu, how it works. Nah, seperti itu. Nah, kalau UI sendiri juga bisa menciptakan tampilan yang estetik dan konsisten. Jika UI bisa memastikan pengalaman yang memuaskan dan tentunya bisa apakah efisien. Nah, bagiannya ada warna, tipografi, layout, icon, dan spacing itu adalah bagian dari UI. Kalau UX sendiri ada bagaimana user flow-nya, navigation-nya, terus usability dan emosi. Contohnya itu kayak di situ, ya, UI itu button warna merah, VS hijau. Kalau UX butuh berapa klik kalau kita mau check out di aplikasi online. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh UI UX yang baik. Nah, aku mengambil ada aplikasi Gojek dan website Tokopedia. Aplikasi Gojek sendiri terlihat biasanya itu dari logo aplikasinya pun warnanya hijau. Lalu saat kita membuka aplikasinya juga kebanyakan warna hijau. Jadi bisa disimpulkan bahwa aplikasi Gojek ini memiliki warna hijau yang konsisten sesuai dengan uh, fungsinya gitu. Lalu juga ada icon sederhana yang jelas membuat pengguna saat menggunakannya itu bisa mudah, bisa merasa gampang saat menggunakannya dan tentunya tidak ribet. Dan juga kalau di Gojek saat order GoRide itu hanya memerlukan 3 kali tap saja, tidak perlu banyak dan tidak ribet. Tentunya itu bisa memudahkan pengguna. Lalu ada website Tokopedia. Di sini search bar-nya itu prominent. Bisa mencari apapun, bisa cepat dan ada kategorinya. Dalam di situ bisa jelas dan juga bisa memberikan rekomendasi produk personal gitu. Itu adalah salah satu contoh UI UX. Selanjutnya, mengapa UI UX itu penting? Nah, sini tuh ada dua dampak, yaitu dampak bisnis dan dampak pengguna. Bagaimana maksudnya dampak bisnis itu? UI UX itu bisa meningkatkan retention pengguna. Lalu ada meningkatkan presentasi pengunjung. Apakah pengunjung itu lebih banyak datang, lebih banyak melihat desain atau melihat aplikasi kita gitu. Dan tentunya kita akan membangun brand loyalty yang apakah brand kita ini penggunanya itu apakah setia dengan aplikasi kita, apakah dia terus percaya dengan aplikasi kita gitu. Selanjutnya ada dampak pengguna. Nah, dampak pengguna ini ada kepuasan pengguna. Maksudnya apakah pengguna saat menggunakannya itu bisa merasa puas, bisa merasa eh, mudah gitu. Nah, untuk penggunaan ya seperti tadi, apakah dalam menggunakan pengguna ini bisa merasa gampang gitu, tidak kesusahan dan akhir ada efisiensi waktu. Apakah saat kita menggunakan aplikasi itu bisa cepat, bisa tidak lama, begitu. Oke, selanjutnya prinsip dasar UI design. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada clarity. Maksudnya adalah apakah di aplikasi kita visual dalam desainnya itu apakah bisa jelas, apakah bisa terlihat tidak aneh-aneh begitu. Jadi bisa rapi, bisa jelas gitu. Kedua ada konsistensi. Maksudnya adalah elemen yang dipakai di aplikasi itu apakah bisa konsisten, apakah bisa bentuknya sama dan bisa membuat kita pengguna bisa merasa puas melihatnya gitu. Lalu yang ketiga ada feedback. Maksudnya feedback adalah umpan balik visual yang dimana apakah saat kita menggunakan itu bisa eh, kayak tombol back atau tombol home saat kita mencet apakah bisa kembali
Terus apakah hemat home bisa langsung ke home bagian menunya gitu. Hierarki. Nah, hierarki itu maksudnya penekanan informasi. Maksudnya kayak saat kita kembali tadi, apakah ada tombol loading? Oke, selanjutnya ada hierarki. Hierarki maksudnya apakah saat kita kembali back itu, apakah ada muncul loading kayak gitu. Terus eh, dari loading itu ada tulisan kayak informasi apa, terus itu bisa dibedakan dengan yang lain. Apakah itu mana yang lebih penting, mana yang tidak terlalu penting. Jadi kayak ada bedanya begitu, entah bisa fontnya di bold atau dibesarkan gitu. Lalu ada efisiensi interaksi di mana apakah interaksi dalam menggunakannya itu bisa efisiensi tadi bisa lebih cepat. Terus ada accessibility atau aksesibilitas universal. Nah, itu. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar UI design. Nah, yang pertama ada user center. Itu berfokus pada pengguna, di mana apakah aplikasi itu bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, itu ada usability, yaitu apakah dalam menggunakan bisa mudah, bisa membuat membuat pengguna tidak bingung. Ada simplicity atau kesederhanaan. Seperti tadi, apakah di aplikasi kita itu sederhana, apakah eh, bisa tidak ribet gitu. Terus ada kontekstual, apakah aplikasi itu bisa sesuai konteks penggunaan atau kayak eh, tombol-tombolnya apakah sesuai juga. Terus ada valuable, yaitu memberi nilai tambah. Nah, apakah di website kita atau aplikasi kita yang menggunakannya bisa membuat nilai tambah, apakah desainnya bagus, itu bisa memberikan nilai tambah. Dan valuable itu kemudahan dalam menggunakan fiturnya atau menemukan fitur, kayak misal home ada di mana, terus checkout ada di mana, dan begitu caranya. Selanjutnya ada proses desain UI UX. Nah, yang pertama yang pasti kita harus mencari atau memahami pengguna dan kebutuhannya. Kita harus tahu dulu apa yang jadi masalah dari pengguna sehingga kita bisa menentukan nanti selanjutnya. Selanjutnya ada wireframe, yaitu atau sketsa. Itu adalah membuat blueprint layoutnya, atau ya seperti sketsa begitu, kita bisa membuat dulu, ditulis atau digambar. Nah, selanjutnya ada prototype. Nah, dari situ setelah sketsa baru kita bisa membuat simulasinya, interaksi yang kayak misal Figma atau Adobe gitu. Terus ada testing, yaitu menguji dengan pengguna. Kita membagikannya dengan pengguna, diuji apakah ada revisi atau sudah baik. Nah, selanjutnya ada implementasi, menerapkan desain atau kita mulai sudah benar, sudah direvisi semuanya, dan apakah kita bisa menerapkan seluruh desain yang direvisi. Setelah itu ada evaluasi, di mana kita mengevaluasi dari proses desain kita apakah sudah bagus, apakah ada revisi lagi atau lainnya itu. Nah, ini adalah tools populer. Nah, ini sudah diketahui teman-teman, ada Figma, mana platform berbasis web untuk desain kolaboratif. Ada Adobe XD, itu tool vector base untuk desain dan prototyping. Dan Sketch itu software khusus Mac untuk desain digital, sama seperti sebelumnya. Nah, kesimpulannya ada tiga, ada komplementer dan berbeda, yaitu UI dan UX merupakan dua disiplin yang saling melengkapi. Terus kedua ada UI fokus itu pada aspek visual dan estetika tanpa, jika UX berorientasi pada pengalaman dan kepuasan. Terus yang kedua ada berdampak strategis. Pertama, penerapan UI UX ini berkualitas meningkatkan nilai produk digital kita. Lalu kontribusi signifikan terhadap suksesan bisnis dan teknologi dan menjadi competitive advantage dalam industri digital. Yang ketiga itu penting bagi developer ya, yaitu pemahaman UI UX kesenian dalam pengembangan software. Yang kedua, kemampuan analisis UI UX meningkatkan kualitas produk, dan investasi dalam pembelajaran UI UX merupakan kebutuhan profesional. Nah, ini nanti saya akan memberikan tugas kelompok
Ya mungkin bisa kelompok mandiri terus pilih dua aplikasi berbeda yang digunakan dan bisa melakukan analisis komparatif untuk kedua aplikasi tersebut. Seperti itu. Mungkin itu untuk PPT-nya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada mode belajar yang fix. Nah, di sini saya menggunakan ACF dari kelas 11 ya, dari SMK Negeri Kecamatan. Nah, seperti ini. Namanya saya Sentrasi RPL, mata pelajaran pengembangan programasi, elemen di UX. Seperti ini. Nanti alokasi waktunya 4 GP, 45 menit untuk pertemuan. Terus tujuan pembelajaran itu fase F, elemen capaian pembelajaran seperti ini. Untuk memahami UI, UX, perbedaan, tujuannya sama, memahami pengertian, memberikan peran, identifikasi, dan lain-lain. Sebelum ada kompetensi, ada aspek pengetahuan mendefinisikan pengertian, terus keterampilan menguasai elemen, membuat komparatif, aspek sikap, menunjukkan ketelitian, berpikir kritis, gitu. Terus pertanyaan romantik yang membuat kalian betah, pertanyaan kalian akurasi, seperti itu. Terus ada materi ajarnya, nah ini ada pengertian, perbedaan, contoh penerapan, tentang UX, dan support belajarnya, seperti ini. Lalu fasilitasnya ada media PowerPoint, video, contoh aplikasi, dan template analisisnya. Untuk alatnya ada laptop untuk PC, koneksi internet stabil, proyektor, whiteboard, dan sebagainya. Untuk modelnya ada project based learning atau PBL, diskusi kelompok, studi kasus, latihan dan praktek. Yang terakhir, presentasi dan evaluasi proyek. Urutan kegiatan pelajarannya seperti ini. Taman 1 tentang konsep dasar, terus ada pendahuluan, inti, penutup. Taman 2 ada penerapan dan pentingnya UX, ada pendahuluan, inti, penutup. Dan yang 6 ada asesmen, targetnya ada individual kelompok. Jenisnya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus kriteria pengakuan ketercapaian. Nah, ini ada yang pertama kompetensi pengetahuan, mendeskripsikan. Kedua, kompetensi keterampilan, diharapkan terampil seperti ini. Terus ketiga ada kompetensi sikap, diharapkan menunjukkan ini. Selalu ada cara melakukan asesmen, kayak melakukan observasi langsung, mengevaluasi tugas, melakukan kuis singkat, menilai kemampuan presentasi atau komunikasinya. Gitu. Kriteria ada ketiga juga pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketujuh ada penguatan karakter, profil belajar Pancasila, ada 5, beriman beragama mulia, mengenal prestasi kreatif, kepemimpinan, dan mandiri. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih.